Gak usah kayak mau kesurupan juga dah. Nanti gue kasih apa sih? Yo guys, kembali lagi bersama gue Ari di channel ini. Nah, kali ini gue bakal ngebahas cerita-cerita, bukan ngebahas sih, lebih ke sharing gitu ya, pengalaman-pengalaman mistis. Karena berhubung sekarang itu kan malam Jumat ya, jadi bukan sekarang sih, maksudnya video ini direcord itu pas malam Jumat, jadi pas banget gitu buat ngebahas hal kayak gitu. Gue di sini ngobrol sama siapa aja? Muhammad Reva, gua Ardani. Nah, jadi pengalaman-pengalaman yang mistis ini yang bakal gue ceritain ini, dan bukan gue sih, maksudnya kita ceritain ini kisah nyata, kisah nyata. Nah, jadi apa yang udah dialamin ya, boleh dimulai dari siapa dulu? Mau Dani, mau Reva dulu? Dulu aja dah. Ya dah, gue dulu aja dah. Nah, jadi waktu itu tuh gue pernah kan, gue nggak sebutin lokasinya atau merek dari tempat ini terjadi. Jadi dulu bokap gue pernah sakit dan dirawat di salah satu rumah sakit ya di daerah Karawaci, Tangerang. Tahu lah pasti kalau itu. Waktu itu tuh kejadiannya tuh pas banget habis sholat maghrib. Bukan habis sih, mau sholat maghrib kan baru selesai azan sih sebenarnya. Selesai azan tuh gue habis nganterin baju untuk bokap gue kan. Terus habis itu gue ke di parkiran motor, karena kondisinya waktu itu udah agak gelap juga, di parkiran motor pun udah sepi banget kan, kondisinya udah maghrib. Pas maghrib itu, pas di parkiran, gue nyamperin ke arah motor gue nyari-nyari sih arah motor gue tuh, karena kondisi situ tuh sepi, hening. Gue cuma denger ada suara anak ayam. Pas suara anak ayam itu, gue nyari-nyari tuh di mana suaranya tuh, sumbernya tuh di mana. Pas gue cari-cari tuh, gue sambil nyari motor juga kan, karena kondisinya tuh bener-bener gue nggak tahu apa yang lagi gue lakuin gitu. Bahkan gue bisa dibilang linglung lah. Gue dengar kok malah makin kencang suara anak ayamnya. Pas gue lihat tuh, jadi di parkiran motornya itu berderet motor banyak kan. Di belakang parkirannya tuh banyak pohon-pohon, ada utamanya tuh pohon kayak pohon beringin apa pohon cemara gitu, tinggi banget pokoknya. Pas gue lihat ke atas tuh, gue ngeliat ada kayak, tau lah sih, yang kain yang putih-putih gitu, dia kayak ngayun-ngayunin gitu. Pas gue lihat, gue terpaku tuh sambil nyari-nyari motor gue. Pas gue cari-cari motor gue sambil ngeliatin, dia ketawa. Pas dia ketawa tuh, kok aneh, dia ketawa kan. Gue makin jadi tuh merinding kan pas waktu itu tuh. Hibrid lah, gue makin nyari-nyari ini ya, kunci udah nggak jelas pokoknya gue. Pas gue nyolokin si pas gue nyolokin si kuncinya tuh, gue nyalain, gue langsung buru-buru ngebut aja. Nah, pas dari situ tuh gue sadar, oh berarti yang tadi itu yang gue lihat tuh penampakan, karena gue sedengar suaranya. Ditambah lagi kan, pas gue lihat itu, gue nggak lihat wujud si wajah atau ini, cuman gue lihat cuman kain putihnya itu loh. Kalau pengalaman lo gimana? Ini Dani tuh, gimana Dani? Bareng Dani. Kalau gua pas ini rumahnya, Iya. saudara gua kebetulan posisinya tuh, gua kan apa sih, kan bulan ceritanya ya. Nah, gua nginep tuh di rumah saudara gua yang lagi kan, channel YouTube kan. Nah, pas posisinya kan rumah kosong tuh, emang rumahnya gede banget kan. Nah, pas ceritanya kan gua nih keluar nih, gua lapar ceritanya, pergi ke dapur. Nah, habis pergi ke dapur, nah kok itu kok kayak ada yang ngeliat gitu. Gue penasaran kan, kan. Jadi gue nggak punya firasatnya enak. Udah gue langsung ke kamar aja deh, ngumpet kunci kamar. Dan gimana? Terus lagi ya, panjang gitu, ada lagi gak? Ada lagi gitu yang lain gitu, yang contoh kayak di rumah lu atau di tempat-tempat yang pernah lu datengin gitu. Santai. Enggak sih, keringetan kalau Keringetan. Bukan ujian soalnya. kita bikin TikTok bikin keringetan. Goblok lu. Ya. Oh iya, kan ceritanya nih ya, penceritanya emang bener
beneran ini mah seriusan gue mah. Kan emang rumah kakek gue mah emang angker ya, adalah gitu angker pokoknya. Kondisi rumahnya aja sebenarnya kalau bisa dibilang tuh rumah tua juga, modelnya model rumah tua juga. Nah emang saya kan punya kakek. Nah kalau misalkan itu tuh kalau azan maghrib dia cabut ke ke rumah. Nah sehabis azan maghrib, nah dia keluar berhenti di pohon beringin. Nah udah tuh terus oh ya tuh lagi adik gue pernah kan pas waktu masih kecil, nah main tuh ke kamar kakek gue kan masih kecil, emang masih bocil lah, lu tahu kali semuanya kan bocil-bocil gimana kan. Nah udah tuh habis itu, nah kebetulan besoknya kan ke Bandung. Nah habis itu ke Bandung kok mata adik gue berubah gitu kayak merah-merah gimana, terus ya maaf aja ya gue gampar tuh adik gue supaya sadar, kagak sadar kan. Oh pas dibaca-baca ya udah selesai gitu. Itu kondisi adik lu kayak gimana pas lagi merah kayak gitu matanya? Kayak apa sih, lupa sadar diri gitu. Kagak ada teriak-teriak gitu atau gimana gitu? Enggak, biasa aja kayak Diem aja gitu? diem aja gitu. Kagak ngajakin lu ngobrol, ketawa gitu? Enggak, itu doang. Sama sih itu kayaknya si kakek-kakek itu sebenarnya mah bokap tiri bapak gua. Oh jadi kayak leluhur gitu yang ya, masuk tuh? Iya kayak takutnya tuh si kakek itu orang punya. Gue juga sebel sih anjing, pengen gue baca kayak itu kakek. Ada lagi kayak lain? Udah sih cukup. Kalau misalkan di rumah lu yang sekarang kan lu baru pindah kan tuh, ada nggak hal yang aneh gitu yang pernah lu rasain di rumah lu yang baru sekarang? Ada sih katanya mah ya, kan emang namanya apa rumah baru ya. Iya, belum pernah ditinggalin lah ibaratnya kan. Ya kan habis yasinan kan emang nggak ada kata namanya kan Ustadz Nana nih. Ustadz Nana tuh, Ustadz Nana. Nana mulu di tadi kapan jalannya, gue bingung. Udah yasinan emang nggak ada tuh rumahnya, tapi pas habis besoknya yasinan emang berubah gitu. Ada sih ada, tapi apa ya cuma suara-suara aja begitu. Jadi nggak pernah nunjukin ganggu gitu kayak poltergeist atau barang terbang itu tiba-tiba dijatuhin? Enggak, kecuali nah pas emang nih saudara gua yang kayak punya katanya mah, orang punya katanya kan kayak apa ya, kayak kodam gitu kan katanya. Kalau misalkan itu kok rumah gua kok kata saudara gua yang ini ada rambut panjang. Nah sama mama gua tuh dibersihin tapi besoknya ada lagi gitu. Oh, emang itu bukan rambut emak lu apa gimana? Bukan. Kan emak lu juga cewek tuh, rambutnya panjang lah pasti. Beda. Kalau misalkan kayak gitu tuh kan sedangkan mama gua kan tidur di atas. Oh beda ruangan ya, beda lantai juga. Beda kamar. Nah udah tuh sebelum kejadian itu kan gua sempet beli warung sama Indomaret lah, beli rokok kan, dia kayak ngerokok asem kan. Nah kucing gua kan meong-meong, adik gua tuh kaget, posisinya adik gua sendiri. Iya kan, malu kalau nggak salah lagi kemana? Di atas Lagi atas. pada tidur. Ya, Udah malam ya posisinya? ya posisi tengah malam ya? tengah malam banget. Adik gua jatuh ya, kapan pulang, ini bentar lagi pulang. Udah tuh, emang kebetulan kucing kayak apa sih, kayak ngejaga gitulah. Pas gua balik udah berhenti kucing gua ngeong-ngeong gitu. Nah gitu. Gimana? Gue gimana ya? Gimana Gue sih? soalnya gak pernah digangguin sama Mas setan. gak pernah digangguin, Bang Jago. Soalnya gue berani juga katakan. Berani apaan? Coba Berani sama kayak dia di ceritain rumah kisah dia keberanian lo. Keberanian gue. Jadi kan lagi itu gue di rumah dia nih nginap. Nah terus gimana dah? Lagi itu lu nyuruh gue mandi ya kalau nggak salah ya. Iya. Nyuruh Terus? gue mandi. Nah terus kapan lagi dah? Hmm. Gue mandi tuh. Nah posisinya tuh di kamar dia jendelanya kebuka ya kan. Nah terus gue ngeliat tuh kan dari jendela di jemuran. Terus ya udahlah gue cuman begitu cuma ngeliat, ya udah begitu doang. Ya, jadi sebagai info aja, jadi kondisi rumah gua tuh
rumah gua tuh ya kan baru gua tinggalin tuh belum ada 5 tahunan lah, masih 4 tahunan gitu. Itu juga masih awal-awal pindah kejadian-kejadian itu kalau sama saudara-saudara gua tuh. Karena kalau kata saudara-saudara gue sih dari dengar ceritanya tuh, karena gue nggak ngalamin sendiri kalau untuk diganggu di rumah sendiri ya. Tapi kan lu pernah pas masih Pas pacaran Meskar, katanya kan lu apa sih ibadah gitu di apa kayak males-malesan kayak pas di depan pintu cerita. Oh iya tahu. Gimana? Kalau soal itu jadi kan gue tuh anak gamer sejati ya dulu tuh. PC aja gitu sampai tengah malam kalau main game tuh kan. Setiap gue main game tuh mau siang mau malam tuh, karena kondisi rumah tuh kosong, orang tua kan kerja kan, sebelum ada corona nih orang tua kerja dari pagi sampai malam kan. Gue di rumah otomatis sendiri, nggak ada siapa-siapa. Setiap gue main game tuh gue selalu ngeliatin, ya tahu sendirilah kondisi pintu tuh kayak gimana kan. Kalau misalnya ada cahaya itu, kalau ada orang lewat tuh pasti ada bayangannya kan, sering banget. Nah ini tuh gue sering banget ngeliat di bawah pintu tuh bayangan tuh kayak mondar-mandir kayak gitu. Terus kayak di tangga tuh ada suara orang jalan, atau kayak ada suara duk 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 di tembok tuh kayak gitu. Kalau misalkan malam sih gue nggak pernah sih kalau diganggu kayak gitu ya. Soal tidur apa yang mau diganggu ya kan? Kagak, bukan pas lagi tidur, maksudnya diganggu secara frontal gitu. Ada suara maksudnya suara yang menunjukkan bahwa kayak suara orang, suara ini enggak, tapi lebih ke suara-suara kayak kaca jendela kayak dilemparin kerikil kayak gitu sih. Enggak ini, padahal kalau misalkan dibilang itu ada ranting atau ada hujan gitu, enggak. Jadi di belakang itu, ada di belakang kamar gua tuh posisi jendela tuh ngadep ke arah sekolah ke arah SD, jemuran, baru SD sekolah apa? SD gitulah kalau nggak salah. Dan kalau kondisi kayak gitu tengah malam ya kali ada bocil lempar kerikil kan. Kalau misalkan terjadi kayak hal-hal yang ngeganggu kayak itu, gue biasa cuek sih, nggak gue ini kan. Paling ya gue berusaha bersahabat aja biasa aja gitu. Gue nggak ngeganggu, dia nggak ganggu juga kan, nggak berisik juga gitu. Apalagi nggak ada lagi nggak? Terus kata lu katanya kalau misalkan ada sisi kan kita ada orang nih, nah posisi ada orang tapi seorang misalkan contoh bokap lu manggil lu, tapi nah ibarat kata itu bukan bokap lu yang manggil sampai 3 kali, itu gimana kan kata lu bilang. Oh iya, gue juga sering juga kayak ngedenger kalau misalkan kalau nggak salah tuh waktu itu ada, gue pernah baca atau dengar gitu, kalau misalkan ada orang yang manggil lu cuman sekali itu, pada lu tahu kondisi rumah lagi kosong tuh, jangan, gak usah disautin aja kali aja. Itu tuh cuma jadi penunggu rumah yang jahil kalau nggak lagi pengen ada yang nemenin gitu. Tapi lu pernah itu gitu? Sering gue kayak gitu, ngerasa ada yang manggil tuh, cuman nggak gue sautin sebelum ada yang bentak ya, sebelum gue bentak. Yang manggil siapa tuh? Bapak lu? Ya biasanya kalau suara bokap, kalau nggak suara bokap tuh, suara bokap sih. Gimana nih adanya ngomongin dari situ gitu, gimana kan satu rumah ya kan? Coba dong, adanya suruh kesini. ngomong. Jangan ya dari situ aja kan. Ngomong gitu, ceritain nih. Aduh, dari situ lagi megangin flash. Adanya jadi kameramen dan Kasian banget. Dia tukang muka juga dibayar lagi. Coba ceritain dong, dari situ aja ngomong. Iya, dari situ Ceritain boleh. nantauin gitu kan, hidung sampai gede. Mau sih kesini aja di tengah ya om. Enggak. Kan dia Cerita itu ngomong dari situ udah ngomong dari dari situ situ aja pulang. langsung. Cerita Ya sama lah. Kalau Gimana? satu rumah pasti gangguannya sama. Ya sama aja mah, biar kagak mau ngomong aja. Bukan masa jarum sama. Ya gimana coba ceritain. kan berbeda-beda kejadiannya. Ya karena kamarnya sebelah-sebelahan Ah. kan kadang. Oh ya, posisi kamar tuh di lantai 2 ya untuk Iya, anak-anak anak-anak. dan kamar tamu. Ya. Terus ya gitu, kadang kamarnya kan sebelah-sebelahan, tapi kadang kan sebelah itu Endi suka nggak ada ya. Ya Suka. kan gua tuh pokoknya selama satu tahun terakhir ini tuh gua udah nggak tinggal di rumah itu. Ya, jadi sekarang kosongnya tuh bener-bener kosong, satu lantai itu kosong ya, cuman aku doang, gue doang gitu kan. Jadi ya kadang suka ngedengar dari kamar AA tuh suka kayak ada aktivitas lah, kayak geruk gitu, kayak ada orang, kayak seakan-akan ada orang di situ. Terus sama suara tangga, sering banget kalau suara tangga naik tuk, 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 tuk. Kayak suara bapak lagi mengurus Iya. itu. Kayak suara Bar. iya.
Terus sama terakhir baru-baru ini di sini. Emang ya? Di sini ya di sendirian. Di Di sini ini di rumah nenek ya. Record video itu di lokasi rumah nenek. Iya. Ada di Tangerang. Kejadiannya baru banget minggu kemarin, hari Jumat juga. Hari Jumat. Malam Jumat apa di Jumat? Hari Jumat. Jumat. Hari Jumat. Jadi ceritanya gue lagi di ruang TV. Jadi ruang TV sama ruang tamu sebelah-sebelahan. Nah, ruang TV, ruang tamu otomatis dimatiin dong lampunya karena kan gak ada orang juga. Gue lagi nonton TV, biasa lah tengah malam nonton TV. Terus sambil nyalain kipas. Nah kan kalau ada suara kipas pasti ada sesuatu ada yang ke bawah angin gitu kan. Jadi kayak gitu doang. Nah akhirnya gue matiin kipas karena emang kedinginan banget di situ. Gue matiin, tapi suara itu masih tetap ada kayak srek gitu kan. Gue penasaran nih suara dari mana. Pas gue lihat ternyata ada di ruangan TV, di ruang tamu. Nah gue cari dong suaranya di mana. Pas gue lihat itu ada sampah bekas coklat koin lagi muter-muter sendiri. Padahal kan harusnya sampah kayak itu tuh lebih berat daripada Nah, plastik. Lagi pula Aluminium kan ya, di situ aluminium. juga nggak ada angin karena udah dimatiin kan kipasnya, jadi kayak wow, langsung matiin lampu, langsung adu deh sampah. Takut bisa guys. Karena gue bener-bener ngeliat jelas banget itu kayak srek gitu. Dinding. Satu lagi ya, kalau soal yang waktu itu di rumah gue waktu pas si Reva lagi nginep, waktu pas kapan udah lama banget sih kejadiannya, kayak sekitar 2 tahun yang lalu gitu. Tahu gak? Yang lu bilang itu bukan yang lu bilang, yang gue rasain Makan bukan sih yang makan yang waktu makan sih. waktu makan McD di ruang tengah tuh Di bawah. ya, jadi kondisinya tuh kan itu ada bunda nggak sih sama bapak gue? Nggak ada ya? Ada. Nggak Nggak ada, ada. pasti Kita kerja, berdua. pasti kerja. Malam itu Malam ya, itu. jam 12 jam 1-an. Ada berarti tidur. Nggak ada Nggak ada kayaknya. Nggak ada, Nggak kayaknya. ada di. nggak ada Iya. nggak ada Kita berdua doang. Sia juga nggak ada ya. Kalau gue kan di sini. kita berdua doang Iya, kayaknya. kita berdua doang. Bukan malam banget sih, kayak masih Jam 11. jam 11-an. Setengah 12-an dah. Itu kan gue pesan McD kan tuh buat ini. Oke, itu kalau nggak salah bokap gue lagi keluar negeri, Kayaknya. lagi Iya. keluar negeri kayaknya. Lagi Iya. weekend. Itu tuh kan gue pesan McD tuh dari Grab kan. Sorry sebut merek. Aduh, Masa- sponsor aja ini. Aduh, gak dibayar gue. Pesan McD kan dari ini kan Grab tuh, nyampe pas gue makan tuh di bawah tuh gue kondisi di lantai bawah di ruang tengah tuh, ruang TV, nonton TV sambil makan kan. Si Revo tuh kelihatan gelagatnya udah nggak enak pas sambil makan tuh. Dia ngeliat terus ke arah belakang, arah dapur. Jadi arah dapur gue tuh ada dapur tuh pakai pintu Pintu geser. rolling door gitu, kayak pintu geser yang di roll gitu. Nah itu tuh agak kebuka dikit si pintu tuh. Nah itu kondisi itu tuh gelap, lampu dapur tuh gelap pokoknya. Si ruang tengah tuh lampu dinyalain cuma satu kan, padahal lampunya banyak, tapi cuma satu karena sambil nonton TV kan. Nah dia tuh sambil makan tuh mata tuh merah, terus ngeliatin ke belakang terus. Gue bilang kenapa pot? Terus si Reva bilang itu ada yang nongol Ya posisinya itu gue nggak tahu kalau gue ngomong gitu ya. Nah si Gue Reva nggak tahu. iya, kalau Reva gitu, nggak posisinya sadar ngomong gitu. katanya, dia bilang kayak gitu. Tapi dia bilang terus, gue bilang yaudah ke atas, gue bilang kayak gitu. Karena akhirnya gue abis sambil makan tuh bawa ke atas aja makanannya, karena di bawah suasana udah nggak enak banget, udah nggak nyaman banget. Apalagi ditambah kan dia kayak gitu terus kan. Habis itu tuh gue langsung nanya ke si Repot, Pot emang kenapa, lu ada apa, kenapa tadi kayak gitu. Ya tadi gue lihat Mr. P, bukan penis, bukan. Candy. Emang sih. Candy. Serem emang. Emang ya kan, jadi yang gue bingung tuh, gue selama di rumah itu tuh gue nggak pernah ditampakin, Iya. nggak pernah diliatin. Tapi Cuman posisinya pas abis itu gue besoknya sakit ya. ya pokoknya lu Sakit besoknya ya. tuh sakit kayak Dikerokin terus. demam meriang sih katanya. Saya Tapi sehari doang. sehari doang, Besoknya langsung sembuh. besoknya sembuh lagi. Nah pas habis itu tuh kan, pas Repot bilang gitu, gue bilang
oh ya udah nggak apa-apa Pot, lo makannya di atas, makan dulu aja habisin sampai selesai di atas, nanti gue yang buang ke bawah aja sampahnya. Gue cek ke bawah nggak ada apa-apa sih, karena selama ini gue selama tinggal di rumah gue sendiri gue nggak ngerti, karena harusnya kan karena rumah tuh ya gue nggak sombong nggak ria juga sering dipakai ngaji gitu kan, harusnya nggak ada apa-apa gitu, tapi kenapa yang datang ke rumah gue tuh sering banget digangguin gitu. Tapi kebanyakan kayak gitu kan dia cuma kayak ngasih tahu. Iya, maksudnya ada, mungkin gitu dia ngasih paling. tahu kalau misalkan tinggal di rumah ini tuh bukan manusia doang gitu, ibaratnya kayak gitu. Tapi walaupun rumah dia ngajin itu nggak bakalan dia hilang di. Iya ngerti gue, maksud gue tuh ya harusnya lebih minimalisasi ada pengganggunya gitu loh. Jadi juga kan pasti mikir, lu mungkin duluan gue gitu. Iya. Gitu paling. Iya paling kayak gitu. Lu berhak apa buat ngusir gue gitu paling. Ya emang nggak ada buat ngusir biasa. Iya. Sebelum karena rumah kita itu kanan kirinya masih kosong. Masih kosong, masih tanah. Sendirian. Masih gitu. tanah kosong. Sendirian gitu. Iya. Walaupun di perumahan tapi couplingnya kanan kiri masih Masih kosong. kosong. Sampai Dan sekarang sebelah masih kosong. Rumah tuh banyak pohon. Jadi Berantakan kayak- lah ibaratnya. Itu tuh Halang-halang. bisa baku. Apalagi kan di belakang rumah kan itu SD. Iya, sekolah juga kosong, apalagi sekarang online. Gila, makin kosong. Nah, nggak tahu deh itu gimana tuh SD. Kalau misalkan mau baik lagi saya cerita. Ada kali itu. Dia buat sebenarnya kalau menurut gua tuh buat kayak gitu tuh nggak harus ditakutin sih, soalnya ya mau gimana pun juga hidup kan berdampingan gitu, mau gimana pun ya sama-sama saling hormatin aja sih, sama-sama saling nggak mengganggu aja kalau menurut gua. Apalagi kan yang namanya rumah kan kita nggak bakal tinggal sehari 2 hari gitu ibaratnya kan. Gitu aja sih, ada lagi kan? Nggak ada sih itu doang. Berapa bukan masih ada? Nggak ada. Nggak ada gue ngomongnya. Nanti ada episode Di selanjutnya. next video. Part 2. Kalau rame, kalau rame. Iya, kalau rame yang like, kalau rame yang komen tuh. Kalau nggak bisa sharing-sharing juga tuh cerita-cerita. Berapa nih? Berapa like? Nah, Minimal baru ntar bikin part 2. part 2 cepet lah 100 like dulu. Karena kemarin kan baru tembus berapa tuh 60-an. 64 like kalau nggak salah. Bisa kalau bisa mah. Lebih. Ya kalau bisa mah 100.000 like-nya gitu, subscriber-nya nambah gitu Ya. biar bisa monetize. Amin. Makanya subscribe ya. Iya. Ya jangan lupa ya nanti di share juga. Ada lagi nggak Biar banyak yang tahu. ada. Ya pengalaman yang lain? kejadian Apa ya? horor. Paling gitu sih di rumah. Di rumah jadi ketawain gitu doang. Awalnya tuh gua ngaca kalau nggak salah, iya ngaca. Oh yang ini yang lu Iya, yang Tidur. abis bikin TikTok kalau nggak Bikin salah. TikTok, ya gua habis bikin Sambil TikTok. pakai ring light juga. Pakai ring light ini nih. Nah, gua di kaca. Nah, terus gitu dah. Awalnya sama kayak dia, Candy, suara ayam. Nah, terus lama-lama jadi kayak suara kuntilanak, ketawa aja. Pas itu lo lihat gak ada, Gak ada, emang gak ada. Ini besok kayak gitu mah jarang nongolin aja. karena udah nungguin suara. Cuma ada Cuman kayak ngasih jarang buat nongolin kayak gitu. Coba nongolin gitu bisa. Cuman tetep aja panik. Langsung bulu kuduku mengiringi. Bulu kuduk naik semua bulu bawah. Kaki. Bulu kaki. Bulu kaki, bulu jempol. Iya, Ada lagi kalau ada? udah cukup lah. Nah, itu dulu aja sih, nanti kalau dilanjut di part 2 nya. Kalau misalkan kalian ada yang maksudnya punya cerita-cerita kayak gitu, gue nggak segan-segan nanti ngebalas di kolom komentar, pasti gue balas kok. Kalau bisa Bahkan kalau misalnya ini bisa nanti gue bacain deh ceritanya yang ada di kolom komentar tuh, gue bacain di episode selanjutnya boleh. telusuri nggak nih? Tapi gue nggak bakal bikin konten yang jalan-jalan ke tempat horor, ke tempat angker gitu, ngapain aja, capek. Kalau Lagi capek pula nggak bisa, kita nggak bisa mediasi. dan gitu gue kan nggak bisa cabut-cabut malam diomelin gue. Anak perawan dijaga. Apa lagi ya? Penjara Geraha Alam Indah. Ayo cerita-cerita doang nggak bisa penelusuran lebih Sebenarnya masih banyak sih pengalaman yang kayak gitu yang bisa gue sharing, cuman nanti durasi kepanjangan, bosen kali ya. Masih banyak cerita di Gak Bandung. ada lagi. udah. Udah, Itu gitu. dulu aja sih, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.